Selamat shalom saudara, kita mau perjamuan kudus bersama ya. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan, saudara dengarkan firman, kalau sudah juga nggak apa-apa, kita perjamuan. Saya bacakan langsung ya, 1 Korintus 11, ya kan? Dari ayat 23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku ya. Ini adalah tubuhnya, ya kan? Roti ini adalah tubuhnya yang sudah diserahkan bagi kita. Ya kan? Tubuhnya dia, haleluya, telah berganti tempat dengan kita. Dia mengambil tubuhnya, dia memberikan shalomnya, kebenarannya, keutuhannya, kelayakannya, kesehatannya untuk kita. Haleluya. Karena tubuh kita yang dulu, yang harusnya dikutuk, yang harusnya tidak bisa jadi tempat, ya kan? Untuk bait Allah, ya kan? Karena roh kita ya, tubuh kita belum diselamatkan. Itu sudah dihakimin ya di atas salib ya. Tapi kita bersyukur bahwa dia memberikan keutuhannya buat kita. Amin. Kenapa kita ingat dia? Karena berdasarkan dia. Ya kan, ingat waktu orang Israel mereka keluar dari Mesir, Mazmur 105 ayat 37. Ya kan, mereka telah keluar dengan syarat dengan emas dan perak, dikatakan ya. Laden with silver and gold. Ya kan? Terus tidak ada yang lemah di antara mereka. Haleluya, karena di dalam tubuh dia, ya kan? Di dalam kekudusan dia, ketaatan dia yang sempurna. Dosa kita sudah dihakimin. Ya kan? Harusnya tubuh kita terus-menerus kena penghakiman, kena kutuk. Tapi itu dia sudah tanggung. Kita nggak usah tanggung lagi. Amin. Dan kita percaya saat kita terima ini, kita percaya karena kita sudah disembuhkan. Alkitab mengatakan untuk mengingat dia. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami mau ingat Engkau. Terima kasih, kami mau ingat Engkau. Engkaulah keutuhan kami. Kami percaya kami sudah ditebus dari kutukan, dari dosa Adam. Haleluya, kami nggak usah stres, nggak usah berpeluh untuk menerima yang terbaik di hidup ini. Karena Engkau sudah menanggungnya di dalam tubuhmu. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah rela berganti tempat dengan kami. Karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih. Segala senjata yang ditema melawan kesehatan kami, kesembuhan yang terbaik, kekuatan kami diperbarui. Kami tidak usah mengalami kemerosotan. Kami nggak perlu sakit-sakitan hanya karena usia kami bertambah. Tapi karena Engkau sudah menyerahkan tubuhmu sama seperti Engkau. Kami ada di dunia ini sekarang. Engkau setelah bangkit mau tidak lagi berkuasa atas Engkau. Demikian juga mau tidak berkuasa atas tubuh kami, atas jiwa kami, atas seluruh aspek hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami percaya dan kami bersyukur. Kami terima tubuhmu dalam nama Yesus. Mari kita terima saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ya kan, harusnya dikatakan sesering mungkin ya, as often ya, often itu sering ya. Setiap kali, ya kan, waktu kamu sering meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ya dulu murid-murid melakukannya setiap hari saudara. Jadi kalau ada saudara yang mau ya kan mengambil perjamuan kudus setiap hari, silahkan. Ada orang-orang yang benar-benar percaya, ada orang yang punya penyakit katanya nggak bisa sembuh, ada kekurangan di jantungnya, ini dan itu ya, sudah nggak bisa, ada obat ya yang tadinya sudah nggak bisa kencing, percaya lagi. Wah, ingat Tuhan Yesus sudah tanggung. Nggak usah tanggung lagi segala kutukan, segala kemiskinan, segala apapun yang mau menyakitin ya. Percaya, sudah ingat dia. Ya kan, darahnya, karena sudah diampuni. Mereka mengalami kesembuhan, mereka mengalami ya kan apa yang dia sudah beli dengan darahnya.
Amin saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih untuk darahmu. Terima kasih untuk tubuhmu dan terima kasih untuk darahmu. Haleluya. Kami mengingat Engkau, kami tidak lagi dihukum. Firman mengatakan demikian, karena darahmu sudah membayar harganya, tuntutan dosa kami, ketidaktaatan kami, pembangkangan kami, ya semuanya kesalahan kami sudah dihakimin. Haleluya, di dalam tubuhmu dan darahmu sudah membayar tebusan itu, sehingga Engkau sudah dibangkitkan bagi pembenaran kami selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau, haleluya, karena darahmu, Allah Bapa telah melahirkan kami, sehingga kami boleh menjadi ciptaan baru, kami boleh menjadi anak-anak Allah, kami boleh dilayakan selamanya, sudah dilayakan selamanya, karena darahmu Tuhan Yesus, untuk mengambil bagian dalam warisan kami di dalam kerajaan terang. Terima kasih karena darahmu Tuhan Yesus, segala janji-janji Allah kami sudah berada dalam Engkau adalah ya dan amin. Karena darahmu kami sudah berada dalam Engkau. Dan segala senjata yang ditembak melawan rencana Allah bagi kami yang terbaik, itu tidak akan berhasil. Kami adalah milikmu. Kami hidup untuk Engkau. Dan Engkau hidup di dalam kami dan melalui kami. Biarlah kemuliaan-Mu semakin dinyatakan. Biarlah Engkau semakin besar di dalam diri kami, di dalam jiwa kami, emosi kami, pikiran kami. Biarlah Engkau semakin besar Tuhan Yesus di dalam setiap aspek hidup kami. Haleluya. Engkau yang semakin besar. Haleluya. Haleluya. Hidup-Mu yang di dalam darah-Mu menghidupkan kami lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih selamanya. Kami sudah diampuni, selamanya kami sudah dilayakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima darah-Mu dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada bagian saudara yang sakit, saudara bilang terima kasih Tuhan Yesus. Setiap bagian atau apapun yang saudara lagi diganggu, saya percaya hidup-Mu karena darah-Mu, hidup-Mu terus mengalir. Saya sudah ditebus, saya sudah disembuhkan. Amin saudara. Apapun sekarang bagian hidup saudara yang saudara sedang percaya, saudara percaya karena darahnya saudara dilayakan. Saya mau sedikit baca di sini ya, ya saudara. Nah kalau saudara sudah selesai ya, maaf ya karena waktu ya, saya berusaha untuk gak buru-buru. Jadi kita ingat Yesus, bukan ingat kesalahan kita. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kenapa? Karena Dia sudah mati bagi pelanggaran kita. Amin. Haleluya. Kita memberitakan, kita ingat Yesus yang sudah mati. Kita nggak usah tanggung lagi. Kita nggak usah lagi menderita seolah-olah kita harus tanggung kesalahan kita. Tidak. Dia sudah mati bagi pelanggaran kita, bagi kesalahan kita. Amin, saudara. Haleluya. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ya, tanpa sadar kalau orang cuma ikut-ikutan, tidak mengerti bahwa tubuh dan darahnya kira-kira sudah menanggung, ya kan, ganjaran dosa kita, hukuman dosa kita, kutukan. Orang itu namanya dengan cara yang tidak layak. Bukan kitanya yang tidak layak, caranya yang tidak layak. Kenapa? Karena tidak mengerti. Karena kita harus beriman. Kalau nggak beriman, ya itu jadi dosa. Ya kan? Jadi kuasanya tidak bisa mengalir kalau kita hanya asal melakukan. Ya kan? Tapi dengan iman. Dengan sepenuh hati, dengan iman, kita ingat Dia. Dengan hati bersyukur, kita percaya. Ya. Nah, jadi katakan, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan. Dan itu ya, menguji diri, bukan cari-cari kesalahan kita, tapi kita ingatkan, saya percaya enggak? Ya kan, saya percaya enggak dia udah tahu. Kenapa sering ngomong, ya kan, soal penyakit, ya kan, ngomong ke orang seolah-olah Yesus belum tanggung. Ya kan, kenapa sering minta-minta ampun terus, soalnya maaf. Ya kan, selalu kayak mukulin diri lagi. Kenapa? Apakah tidak percaya Tuhan Yesus sudah tanggung dosa kita, hukuman dosa? Kenapa masih pukulin diri kita lagi? Masih dendam sama orang, masih menuntut orang itu harus benar dulu. Kenapa kita begitu? Nguji, apa nggak percaya? Teguhkan diri lagi, lihat ayatnya. Tidak, saya percaya Tuhan bahwa memang saya imajinasikan, saya pikirkan bagaimana waktu di atas salib, itu dosa saya.
itu hukuman saya. Ya kan, engkau sudah menderita, saya nggak usah tanggung lagi. Dengan iman saya menerima. Saya tidak lagi dihukum, saya tidak harus tanggung lagi karena engkau sudah bayar harganya. Terima kasih Tuhan. Dan dengan ini saya melepaskan pengampunan kepada siapapun yang sudah berbuat tidak baik atau tidak adil atau apapun. Saya lepaskan pengampunan karena saya sendiri sudah ditanggung oleh Engkau, ya. Itu makanya dengan cara yang lain kita mengerti, ya. Menguji, ya. Baru dengan percaya, ya. Jadi bukan hanya asal pejamuan karena ikut-ikutan kebiasaan, ya. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Bukan Tuhan yang menghukum loh. Tuhan tidak bisa hukum lagi karena dia sebagai hakim tidak bisa menghakimin dosa saudara 2 kali. Amin, saudara. Berarti dia nggak adil. Ya hukum bukan saudara, bukan Tuhan, saudara sendiri. Hati nurani saudara atau iblis. Ya kan? Dia tidak. Ya sudah ditanggung karena tidak percaya lagi, jadi seperti nanggung lagi, ya kan? Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah, sakit, dan tidak sedikit yang tidur, bahasa Inggrisnya. Dibilangin tidak meninggal, ya, karena kalau kita tidur itu berarti cuma roh kita balik ke Bapa, ya. Jadi kalau saudara selalu bilang saya ini lemah, ya percayalah, percaya sepenuhnya, perbarui pikiran saudara. Kita bisa lebih kuat di dalam Tuhan. Amin. Terus, nah kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama dengan dunia. Supaya Allah tidak mau saudara dihukum seperti dunia. Kalau ada inflasi, dia nggak mau saudara tanggung seperti dunia. Kalau ada bencana, dia nggak mau saudara kena bencana. Ada ini itu yang tidak baik, saudara sudah ditanggung hukuman itu oleh Kristus. Percaya. Saudara, kita nggak usah kekurangan terus, kita nggak usah bingung, kita nggak usah stres. Itu dunia di bawah kuasa si jahat. Sistem earth curse sistem dunia yang sudah dikutuk. Yang ada di bawah kutuk karena Adam telah memilih ya kan jalan sendiri, tapi saudara sudah ditebus. Amin, saudara. Haleluya, thank you Lord Jesus. Percaya, ya kan mata Tuhan hanya bisa melihat darah. Hanya kebenaran Yesus yang laku di hadapan Dia. Hanya mata Tuhan, ya kan waktu Dia lihat darah, Alkitab bilang malaikat maut lewat. Kenapa? Karena berarti sudah ada yang dihakimi, sudah ada yang dihukum. Saudara tidak usah tanggung lagi. Kita yang harus sadar bahwa kita uji memang Tuhan. Mungkin ada gini-gini, ya kan? Ada ketidakpercayaan, ada keraguan, ya ada sakit hati apa? Bereskan. Ya kan? Kita bereskan. Kita bawa sama Dia. Kita izinkan, ya kan Dia menjamah kita. Ya kan? Kita teguhkan diri lagi bahwa hanya darah Yesus yang laku dan kita sudah diampunin, kita sudah dilayakkan. Amin, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Ya kan, segala penyakit Dia sudah tanggung, termasuk yang dokter bilang mustahil. Segala kekurangan Yesus sudah jadi miskin supaya saudara berlimpah. Amin, saudara. Yang terbaik menjadi bagian saudara karena Yesus adalah yang terbaik untuk saudara. Tuhan memberkati. Sampai ketemu. Silahkan dengar khotbah saya.